Selamat malam para kaum muda, sobat muda dimanapun kamu berada. Tidak terasa kita sudah memasuki awal bulan Juli. Kita bersyukur kita boleh ada hari ini, itu semua oleh anugerah Tuhan. Kita juga bersyukur kita boleh bertemu kembali di acara kita, talk show #di rumah aja. Langsung saja untuk mengawali acara kita malam hari ini, mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Kami bersyukur kepadamu, oleh anugerahmu kami boleh ada hari ini. Ya Tuhan, hari ini pun kami sangat bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk boleh membahas dan mendiskusikan tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau hadir dan memimpin, sehingga setiap kami boleh mendapat berkat yang khusus pada malam hari ini. Inilah kami ya Tuhan, berkatilah dan pimpinlah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Engkau boleh hadir dan dimuliakan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan juga menyerahkan acara talk show ini. Amin. Teman-teman semua yang ada di rumah, kebayang gak sih kalau kita nih ya, sebagai orang muda, di masa muda kita memiliki keberhasilan. Kita berhasil menggapai impian dan cita-cita kita. Kita lulus dari universitas terbaik, gelar terbaik, pekerjaan terbaik, sehingga akhirnya kita bisa memiliki uang yang banyak dan investasi di mana-mana yang besar. Wah, kalau berbicara yang seperti ini, pastinya tidak bisa terbayangkan lagi ya teman-teman. Apalagi nih, ditambah kita jumpa dengan pasangan hidup yang kita idam-idamkan. Waduh, kita mungkin bisa dengan tegas berkata, yes, ada harapan. Yes, ada masa depan. Iya. Teman-teman yang ada di rumah, bagaimana jika pada akhirnya tiba-tiba semua kesuksesan itu hilang? Bagaimana jika semua situasi berubah? Contohnya seperti pada saat ini masa pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak buruk. Tidak ada capaian kesuksesan, malah yang ada kegagalan, tekanan, penderitaan, dan bahkan ketidakpuasan. Mungkin banyak di antara kita yang akan bertanya-tanya, masihkah ada harapan? Ya, itulah yang menjadi tema kita malam hari ini. Dan kita akan membahas ini. Saya tidak akan sendiri, karena telah hadir bersama dengan kita di tempat ini tamu kita yang spesial, duo tarigan. Ya, selamat datang, selamat malam Kak Ida. Selamat malam Valen. Ya, selamat datang di acara kita, talk show #di rumah aja. Dan teman-teman, bukan hanya itu saja, yang tidak kalah penting, pastinya hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita,
Bapak Daniel Barus. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, pemirsa. Ya, selamat datang di acara kita Talk Show #di rumah aja. Ya. Teman-teman yang ada di rumah, langsung aja yuk. Kita akan membahas tentang tema kita kali ini. Kita langsung saja mendengarkan penjelasan narasumber kita. Apa sih yang dimaksud dengan masihkah ada harapan? Ya, kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam. Kita sangat bersyukur memiliki tema, ya, masihkah ada harapan. Dalam situasi yang tidak menentu, setiap orang menanti-nanti dan bertanya-tanya. Apalagi dalam kondisi pandemi, ya bahkan kita lihat daerah kita Sumatera Utara, Medan khususnya, COVID-nya belum habis, tapi kita sudah lalu lalang, penuh dengan kegiatan, penuh dengan pertarungan, dan penuh dengan obsesi, dan juga sana sini pun sudah mulai macet. Masihkah ada harapan? Ya. Setiap orang tentu punya harapan di dalam hidupnya. Namun di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita lihat dari Amsal 10 ayat 28, saya bacakan. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jadi di muka bumi ini, orang benar dan orang fasik sama-sama punya pengharapan. Ya. Tetapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita di dalam Amsal 10 ayat 28, ada harapan orang benar dan ada harapan orang fasik. Kita banding dengan Amsal 11 ayat 23, ya. Kita lihat di Amsal 11 ayat 23. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Berarti di balik pengharapan itu ada upah. Ya. Orang fasik punya pengharapan, orang benar juga punya pengharapan, tetapi harapan orang benar tadi menjadi sukacita. Nah, sebelum jauh kita bahas tentang harapan orang benar dengan orang fasik, mari kita pikirkan baik-baik harapan apa yang saya punya. Ya. Saya rasa ini dulu, Miss, nanti kita lebih lanjut. Ya. Ya, teman-teman yang ada di rumah, kita sudah mendengar bahwa ternyata semua manusia memiliki harapan, namun yang menjadi perbedaannya ialah hasil ataupun akibat dari harapan itu. Ya, ini yang perlu kita renungkan sampai nanti kita akan lanjutkan terus. Kita akan terus membahas hingga akhirnya kita bisa mendapatkan pengharapan yang memiliki hasil, menghasilkan sukacita. Ya, teman-teman yang ada di rumah, setuju nggak sih dengan pendapat narasumber kita kali ini? Kita akan tanyakan bagaimana tanggapan tamu kita, Kak Ida Tarigan. Ya, selamat malam, Kak. Selamat malam. Gimana kabarnya, Sister Ida? Oke, baik. Ya, jadi bagaimana sih pendapat kakak tentang tema kita kali ini, masihkah ada harapan? Ya, tema kita hari ini sangat-sangat bagus sekali. Very good. Saya sangat suka ya. Saya sangat suka dengan tema pengharapan ini. Ya, di mana dengan adanya permasalahan, pengharapan jadi gagal. Dengan sekarang adanya COVID-19, pengharapan itu jadi gagal. Seperti saya seorang guru TK, ya, sebelum adanya COVID ini, ya, acara TK kami
saling bercerita, bercanda dengan anak murid. Tetapi dengan adanya COVID ini, gagal semuanya. Kami komunikasinya, cara ia belajar dengan online. Iya, itulah satu. Yang lainnya dengan adanya COVID ini pengharapan juga gagal. Ya, biasanya kalau kami wisuda, ada wisuda secara bersama, kumpul bersama. Tapi dengan adanya COVID ini, semua gagal. Ya, banyak juga ya, seperti saya juga rindu untuk berkunjung ke tempat keluarga seperti itu karena COVID ini semua gagal. Ya, saya juga berharap kepada Tuhan supaya COVID ini pun berakhir. Itulah pengharapan saya. Demikian Sister Maria. Oh, begitu ya, Sister Ida. Ya. Ya, teman-teman yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan bagaimana Sister Ida menjelaskan bahwa sebenarnya banyak harapan, tetapi akhirnya karena masalah tiba-tiba berubah situasi dan gagal. Harapannya pun jadinya gagal. Ya, teman-teman yang ada di rumah yang memiliki pertanyaan sekitar dengan tema kita kali ini, masihkah ada harapan? Silakan. Jangan takut-takut, jangan segan-segan, langsung kirimkan pertanyaan teman-teman ke nomor WA yang sudah diterakan di layar live streaming kita ya. Ya, sambil menunggu pertanyaan yang dari rumah, kita akan kembali berbincang dengan tamu kita, Brother Valen. Halo, Brother. Ya, apa kabarnya malam ini? Baik. Ya, baik ya. Kalau Brother Valen gimana? Apa yang muncul ketika pertama sekali mendengar tema ini? Masihkah ada harapan? Apa sih yang muncul dalam pikiran dan hati? Yang pastinya yang saya pikirkan ya temanya sesuai dengan kondisi saat ini, di mana kondisi saat ini sangat penting dan sehingga semua orang kacau balau. Jadi masihkah ada harapan itu sesuai bagi orang-orang di saat keadaan genting seperti ini, masihkah ada peluang, masihkah ada harapan? Itu ya. Jadi sangat dibutuhkan, sangat dinanti-nantikan jawabannya ya. Ya. Ya, ya teman-teman yang ada di rumah, bukan hanya Valen, saya kira di tengah-tengah pandemi ini banyak masalah, bukan hanya pandemi, tapi baru-baru ini kita semua tahu pandemi ini semuanya pasti mengharapkan suatu kepastian, harapan yang jelas yang pasti untuk kita boleh dengarkan dan miliki. Ya, kali ini kita akan menanyakan satu pertanyaan dari pemirsa yang sudah sampai. Pertanyaannya, mengapa pengharapan itu bisa hilang, bisa pupus atau menjadi tidak ada, Pak? Ya, itu pertanyaannya. Langsung saja kita dengarkan penjelasan dari narasumber. Iya, mengapa pengharapan itu bisa hilang, bisa pupus? Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa belajar dari bapak kita Abraham. Mari kita lihat dari Kejadian. Dari Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 ayat yang ketiga. Saya baca mulai dari ayat 2. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Dan kita banding lagi pasal 17 ya, ayat 18 di sebaliknya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?"
Dan Abraham berkata kepada Allah, "Ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Saudara dikasih oleh Tuhan, Abraham sudah berinvestasi, Abraham sudah melakukan banyak perkara, Abraham sudah membuat sistem kehidupan yang mapan, tetapi Abraham berkata bahwa masihkah ada harapan? Dia berpikir, Tuhan, apakah Eliezer yang mewarisi akan warisanku? Dan yang kedua, di dalam pasal 17 tadi, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan. Ini semua harapan-harapan Abraham, ya. Karena Abraham orangnya yang aktif dan sangat diberkati, tetapi landasan dia berpikir, landasan pengharapannya bukan berdasar dari firman Tuhan. Ya. Sehingga ia mengacu pengharapannya didasari oleh pikirannya. Kalau di dalam pasal 17 itu jelas, ya. Pasal 17 ayat 17, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkannya seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun melahirkan seorang anak? Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sering sekali memiliki pengharapan yang berdasarkan logika kita, ya, berdasarkan logika kita. Tetapi pengharapan yang demikian itu bukanlah pengharapan yang benar. Pengharapan yang benar adalah pengharapan yang didasari oleh firman Tuhan. Ya. Allah berkata, ayat 19, tapi Allah berfirman, tidak. Saudara dikasih oleh Tuhan, Abraham sudah melihat usianya, nyonyanya juga sudah tua, ya, dan dia sudah mengambil Hagar, dan ada lahir Ismail, dan dia sudah berpikir, wah, bahagialah saya, tanpa mengganggu kandungan Sarah, tanpa memikirkan lebih jauh, tanpa memikirkan lebih rumit. Tetapi di pihak Allah tidak demikian. Maka di sini kita bisa lihat dari pertanyaannya tadi, mengapa pengharapan itu bisa hilang? Ya, bisa hilang kalau pengharapan itu tidak didasari oleh firman Tuhan, tidak didasari oleh Allah yang mengatakannya. Maka lewat talkshow malam ini kita diluruskan, dijernihkan pengharapan apakah yang terkandung di dalam diri kita. Kenapa pengharapan itu bisa hilang? Ya, jelas karena tidak ada firman Tuhan, tidak didasari oleh firman Tuhan. Saya rasa itu dulu, Miss. Ya, teman-teman semua yang ada di rumah, jelas, sungguh jelas hari ini bahwa mengapa pengharapan manusia bisa hilang, ternyata karena dasarnya pun tidak kekal. Dasarnya pun pemikiran, logika, dan kehendak diri sendiri, bukan yang berasal dari Allah yang kekal. Ya, sungguh jelas kita bersyukur malam hari ini pertanyaan ini bisa dijawab. Dan teman-teman yang ada di rumah, apakah teman-teman mempunyai pengalaman seperti Abraham yang memiliki pengharapan pada diri sendiri, pada kekuatan sendiri, pada logika sendiri? Dan bagaimanakah hasilnya? Tentu itu tidak akan bertahan lama. Ya, teman-teman yang ada di rumah, kita kembali akan melanjutkan bagaimana sebenarnya pengharapan yang dimiliki oleh tamu kita kali ini. Ya, langsung saja, Sister Ida. Kalau tadi harapannya, kalau dalam masa COVID ini ya berharap Tuhan untuk menghentikan menyelesaikannya dengan segera. Nah, bagaimana dengan
pengharapan yang sejati? Apakah Misida sudah memiliki pengharapan yang berdasar dengan firman Tuhan itu? Ya sudah. Sebelum saya mempunyai pengharapan yang berdasarkan firman, pengharapan saya itu saya ingin bahagia seperti itu. Saya ingin bahagia, ya saya dengan usaha sendiri. Ya ketika itu saya mencari berpacaran seperti itu supaya kebahagiaan itu dimiliki. Kemudian saya bekerja, ya kemudian saya shopping dengan teman saya dengan usaha sendiri untuk membahagiakan diri sendiri. Tetapi pengharapan itu tidak sejati. Pengharapan itu hanya sementara yang saya miliki. Jadi ada sesuatu yang terjadi. Ya ketika itu tahun 2000 orang tua saya laki-laki dipanggil Tuhan. Ya pengharapan saya menjadi berakhir karena saya lebih dekat dengan orang tua saya, itu bapak saya. Ya bapak, ya jadi pengharapan saya hilang, musnah semuanya. Itulah pengharapan saya selama itu. Ketika itu rupanya Allah itu hidup. Dia tahu hati kita paling dalam. Sister Maria, ya. Dia pertemukan saya dengan pengajaran yang benar, firman yang benar. Itulah pertama Tuhan berbicara dari seperti Bapak Daniel baru tadi katakan, ada firman Tuhan, yaitu Tuhan berbicara melalui Alkitab ini kepada saya lewat Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Ya, kebahagiaan sejatinya di sini saya mengerti mengapa saya tidak bahagia itu karena dosa. Ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyatakan pengharapan saya salah. Yang benar adalah pengharapan saya, dosa saya diampuni. Ya, ketika itu Tuhan berbicara, jika saya mengaku dosa maka Allah setia dan adil. Ya, pengharapan saya maksudnya sudah saya miliki. Kebahagiaan sejati itu adalah pengharapan saya kepada Yesus Kristus. Sister Maria. Ya, pengharapan Sister Ida berarti kepada Kristus yang mengampuni dosa Sister Ida, ya? Iya. Wah, teman-teman, kita mendengar bagaimana kisah pengalaman Sister Ida. Bagaimana dia berharap kepada orang tua, kepada Bapak. Dan ketika Bapak telah meninggal dunia, pupuslah harapan itu. Berharap kepada hal-hal yang ada di dunia untuk membahagiakan. Ternyata ketika pun didapat, tidak ada kepuasan. Sungguh sangat menyedihkan. Tetapi tidak cukup sampai di sana, kita juga sudah mendengar ketika pengharapan kepada Kristus yang mengampuni dosanya, ketika ada firman Tuhan yang menjadi dasar pengharapannya, itu yang membuat Sister Ida akhirnya bisa bahagia, dipuaskan. Ya, ini pengalaman nyata ya teman-teman. Ya, teman-teman juga bisa mengalaminya. Bukan hanya Sister Ida, gitu ya, Sister Ida? Iya. Teman-teman yang ada di rumah jangan segan-segan terus kirimkan pertanyaan jika ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan topik kita pada malam hari ini. Nah, kali ini kita akan mendengarkan pertanyaan yang kedua yang sudah masuk. Begini pertanyaannya. Pasrah adalah satu-satunya cara di atas pandemi ini. Kematian dan kekrisisan sudah di depan mata. Bagaimana bisa berharap lagi? Ya, langsung saja Pak. Silakan Bapak memberi penjelasan untuk jawaban pertanyaan ini. Iya, pertanyaannya bagus ya. Dan cukup berat. Ya, krisis, kematian sudah di depan mata. Masihkah ada pengharapan? Ya. Ini suatu beban ya bagi setiap orang. Jujur, kita tidak munafik ya. Ini sekarang yang dihadapi seluruh bangsa-bangsa ya, setelah pandemi berjalan, Covid lagi menyerang, kematian di mana-mana. Sekarang muncul lagi krisis ekonomi, krisis global, peperangan akan segera dimulai dari satu bangsa dengan bangsa lain ya. Dan itu memang sudah tertulis dalam kitab Wahyu. Namun ada baiknya kita lihat kisahnya Paulus ya. Mari kita lihat kisah para rasul pasal yang ke-28.
Saya bacakan ayat 3. Ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus ini habis dari sidang ya dengan Raja Agripa pasal 26 ya, karena dia naik banding, maka dia harus sampai ke Roma karena Allah sudah berfirman kepadanya kematiannya bukan di tempat yang lain selain di Roma. Dan Paulus berlayar ke Roma, itu pasal 27 ya. Dan mereka bertolak, dan ada ayat 4 ya, ada angin sakal pasal 27. Dan nanti kita lihat secara menyeluruh, ada angin sakal, gelombang, badai, bahkan sampai kapal pecah dan kandas ya. Itu nanti pasal 27 ayat 14 terusnya ya. Dan mereka sampai hampir mati, dan nakoda kapal itu sendiri pun sudah mau membunuh semua penumpang di kapal itu supaya tidak ada satupun yang selamat. Bahkan mereka sendiri sudah memutuskan untuk mengakhiri kehidupan. Tapi Paulus berkata, jangan, tidak, kita harus sampai ke Roma. Karena Allah sudah berfirman bahwa saya sampai ke Roma, bahwa di sanalah akhir hidup saya. Jadi banyak sekali yang membuat Paulus ini untuk menghambat keyakinannya untuk sampai kepada ke Roma. Baik badai, angin sakal, kapal pecah, ya, nakoda mau membunuh, bahkan terakhir tadi kita baca ada ular beludak yang menggigit tangannya, ya. Nah ini suatu krisis, Tetapi karena ada firman Tuhan di dalam dirinya Paulus yang mendasari keyakinannya bahwa dia mati di Roma, sehingga gelombang-gelombang dan krisis-krisis itu tidak sekalipun mempengaruhi pengharapannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mengerti mengapa seorang Paulus mengebaskan itu ular. Bahkan kita lihat semakin datangnya persoalan yang membuat mata orang menjadi menakutkan, tetapi di balik itu Paulus punya keyakinan bahwa dia mati di Roma, sehingga tidak dihiraukannya sedikit pun gigitan ataupun patokan ular itu. Ya, sehingga kita lihat ayat seterusnya di pasal 28 ini, banyak sekali orang datang untuk dilayani, termasuk gubernur ya. Di situ ada di pasal 28 ayat 27, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang bisa melihat persoalan di dalam hidup kita, tetapi masihkah kita ragu dengan komen, dengan situasi, dengan gelombang, dengan persoalan? Yakinkanlah diri kita ketika sudah ada firman Tuhan, dan itu yang menjamini pengharapan kita sampai
kepada yang dikatakan Tuhan itu. Nah, ini sangat luar biasa untuk orang-orang yang sudah memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sehingga badai krisis pun di depan mata, kematian pun di depan mata, dia tetap memiliki pengharapan yang pasti karena sudah ada perkataan Allah di dalam dirinya. Itu Yesus. Ya, begitu ya Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Kita sudah mendengarkan bahwa bagaimana bisa berharap menjadi suatu ilustrasi ataupun contoh nyata kehidupan Paulus, teman-teman. Wow, saya sendiri merasakan, membayangkan banyaknya penderitaan, banyaknya badai yang menghadang hidup Paulus, tetapi karena ada iman yang teguh kepada perkataan Tuhan, itu yang akhirnya membuat Paulus kuat dan bisa menghadapi, melewati badai itu. Apakah teman-teman juga memiliki banyak? Pastinya, pasti ada. Tetapi jangan takut teman-teman. Kita harus percaya, kita harus memiliki iman kepada perkataan Kristus yang sejati itu. Ya, kali ini kita akan beralih lanjutkan perbincangan ini kepada tamu kita yang kedua, Brother Valen. Ya, kalau Brother Valen, gimana pengharapannya saat ini? Kalau saya untuk saat ini pengharapannya masih sekedar di dunia, seperti pendidikan paling utama. Pengharapan di pendidikan contohnya saat ujian itu ya, di saat saya bisa menyelesaikan ujian, pengharapan saya tercapai, senang. Tapi saat itu muncul lagi pengharapan baru, saya menginginkan yang lain gitu. Jadi tidak ada habisnya gitu. Dan suatu saat ketika pengharapan saya tidak tercapai, rasa kecewa itu ada. Jadi berputar-putar di situ saja pengharapan saya saat ini di dunia. Gitu ya. Jadi pendidikan berharap supaya mendapat pendidikan dengan nilai ujian yang memuaskan. Gitu ya. Pernah gak sih berpikiran memiliki pengharapan seperti kisah Paulus itu? Pernah kepikiran seperti kisah Paulus. Paulus memiliki firman Tuhan, makanya dia berpengharapan kepada firman Tuhan, makanya dia dapat melewati segala pencobaan-pencobaan. Oleh karena dia tahu ketika Tuhan sudah berfirman, pasti itu terjadi. Tuhan bilang dia mati di Roma, ya di Roma. Dia nggak percaya dengan pencobaan-pencobaan yang terjadi di dimanapun. Dia yakin dia nggak akan mati di situ. Yang pernah memiliki pengharapan seperti itu juga, seperti bagus. Gitu ya. Jadi Brother Valen pengen rindu punya pengharapan seperti Paulus yang memiliki firman di dalam hatinya yang berdasar pada firman, gitu ya, Brother? Ya, kita berdoa berharap supaya firman Tuhan boleh jadi dalam hidup Valen sehingga pengharapannya tidak sebatas pendidikan, teman-teman. Ya, berbicara tentang pengharapan, saya pernah membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 19 bahwasanya jikalau kita dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, kita menjadi orang yang mana? Gimana sih maksudnya? Yuk langsung kita saja tanyakan, dengarkan penjelasan dari narasumber kita tentang nats tersebut. Ya, kita baca ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Saya bacakan ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa orang di bumi ini tentu memiliki pengharapan kepada orang yang lebih tinggi. Ya, setidak-tidaknya dia mengerti bahwa Kristus adalah
Tuhan, Kristus adalah tempat pengharapan, dan Kristus sebagai sumber pengharapan. Kita tadi sudah belajar dari awal bahwa ada pengharapan orang benar, ada pengharapan orang fasik. Nah, di sini kita diperhadapkan. Kristus tawarkan, kamu berharap kepada saya sebatas di bumi kah? Atau sampai kepada yang kekal? Nah, makanya pengharapan apakah yang ada di dalam diri kita? Di dalam ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, berarti di dalam dunia ini, di dalam kehidupan di dunia ini, pengharapan kita kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang. Contohnya, kita berharap untuk sebatas untuk sukses, atau berharap punya keturunan, berharap punya uang, berharap punya harta, berharap punya jabatan, berharap punya kekuasaan. Tidak salah. Tapi ingat saudaraku, itu akan berakhir. Itu akan menjadi sia-sia kalau pengharapan kita kepada Kristus tidak sampai kepada yang kekal. Maka di dalam ayat bawahnya, tetapi yang benar ialah, katanya, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang yang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Jadi kalau pengharapan kita tidak sampai kepada kebangkitan, tidak sampai kepada kekekalan, maka kita orang yang paling malang. Maka saudara yang kukasihi di dalam Kristus, silakan berharap kepada Kristus, tetapi jangan hanya sebatas di bumi ini saja. Jangan hanya sebatas hidup ini saja, karena ini akan berlalu, ini akan berakhir, ini akan ditinggal. Ya, hari lepas hari manusia sibuk untuk sebatas di bumi ini. Berdoa kepada Tuhan Yesus untuk jodoh, tidak salah. Berdoa kepada Tuhan Yesus untuk harta, tidak salah. Berdoa kepada Tuhan Yesus supaya naik jabatan, tidak salah. Berdoa kepada Tuhan Yesus supaya diberikan keturunan, tidak salah. Berdoa kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan makan, minum, pakai, tidak salah. Tapi semuanya itu akan ditinggal, saudara. Maka Yesus tunjukkan bahwa dia akan naik dan bangkit ke surga, ke rumah Bapaknya, dan dia mengundang kita di sana. Ingat, ini pengharapan kita supaya tidak hanya sebatas di hidup ini saja, di dunia ini saja, di bumi ini saja. Jadi ini sedikit penjelasan supaya kita orang-orang Kristen memiliki pengharapan yang kekal, memiliki pengharapan yang sampai kepada kebangkitan, sampai kepada rumah Bapa, sebagaimana Kristus sebagai sosok teladan, sebagaimana Kristus sebagai contoh bahwa ia dapat menjadikan segala sesuatu di bumi ini. Dia bisa bikin angin tenang, dia bisa mengusir ikan, bisa mengatur kehidupan, bisa buat air jadi anggur. Tetapi ada satu yang dia tunjukkan, yaitu kebangkitannya. Bahwa bukan di bumi ini rumah kita, bukan di bumi ini tempat kita selama-lamanya. Walaupun dia sudah bisa menyembuhkan, dia sudah bisa membuat mujizat, dia bisa memberikan makan 5.000 laki-laki. Tetapi ingat, itu semua akan ditinggal. Maka taruhkanlah pengharapan kita kepada Kristus, tidak hanya sebatas hidup di dunia ini saja, melainkan sampai kepada hidup yang kekal. Ya, sedikit tulis, silakan. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kita juga sudah menerima pertanyaan selanjutnya dari NN. Pertanyaannya Pak, langsung saja ke narasumber.
apa yang terjadi kepada orang yang tidak memiliki pengharapan? Apakah dia akan gila atau apa yang terjadi? Apa yang terjadi kepada orang yang Tidak memiliki pengharapan? Mungkin pengharapan yang kekal atau yang ya, sekarang? ada beberapa kemungkinan. Mungkin yang bertanya ini orang ahli psikologi, ya. Secara psikologi, ya, orang yang tidak mempunyai pengharapan itu bisa dikategorikan adalah orang yang tidak mempunyai gairah hidup. Sekali lagi ya, secara psikologi, orang yang tidak mempunyai pengharapan adalah orang yang tidak mempunyai gairah hidup. Ya, dia berjalan sebagaimana layaknya perjalanan tanpa pemikiran, termasuk gelandangan, orang gila, termasuk kelainan jiwa itu bisa terjadi. Ya. Dia tidak pernah berpikir bagaimana punya rumah, bagaimana punya makan, bagaimana mempunyai kehidupan yang sejahtera, bagaimana memiliki tempat tinggal. Ya, tapi kalau orang yang sudah punya pengharapan, baik itu orang fasik maupun orang benar, pasti ada gairah dalam hidupnya. Ya, tetapi orang gila pasti tidak punya pengharapan. Nah, ini secara humanisnya, ya. Tapi kalau yang dimaksud dari pertanyaannya tidak memiliki pengharapan yang kekal, maka ini bagian daripada hamba Tuhan, bagian daripada penginjil, bagian daripada orang-orang percaya menceritakan bagaimana Tuhan Yesus yang sudah menjumpai dirinya dan mewartakan bahwa ada surga, rumah yang kekal, dan telah teruji dari kakek-kakek kita, nenek kita, orang tua kita, mereka semua sudah meninggalkan dunia. Maka bergairahlah kita supaya kita akan bertemu dengan nenek, kakek, tokoh-tokoh, bahkan kisah-kisah daripada hamba-hamba Tuhan. Kita rindu jumpa sama Abraham, jumpa sama Paulus. Ini ada gairah di tengah-tengah orang percaya. Dan janji-janji Tuhan terwujud, terbukti, dan ini yang membuat kita bersuka cita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tidak mempunyai pengharapan di bumi ini sama kategori dengan orang yang tidak punya gairah, bisa dikategorikan adalah orang gila. Orang yang tidak memiliki pengharapan kepada hidup yang kekal, ini adalah orang yang malang. Maka ini tugas tanggung jawab setiap hamba Tuhan, tugas tanggung jawab setiap orang yang sudah beriman untuk mewartakan ada surga, tempat yang bahagia, supaya kesanalah kita pulang, kesana kita akan menuju. Sebagaimana Yesus sudah menjanjikan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di dalam kitab Wahyu, Yesus sudah sediakan tempat yang paling indah bagi orang-orang kudusnya, di mana mereka akan bersama berpesta, bahkan mendapatkan kebahagiaan. Mari kita lihat Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wow, sangat luar biasa. Allah sudah persiapkan ada tahta kerajaan Allah untuk setiap orang yang menerima Tuhan Yesus. Ada tahta kerajaan Allah untuk kita nikmati ketika kita merenungkan di ayat 20 tadi. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jikalau ada orang mendengar suaraku. Jadi sederhana, orang yang mendengar suara Allah, orang inilah yang punya pengharapan untuk sampai ke rumah Allah. Orang yang mendengar suara Allah, orang inilah yang mempunyai pengharapan akan berjumpa dengan Allah. Dan Allah katakan, aku akan bersama-sama dengan engkau, engkau bersama-sama dengan aku. Bahkan aku di atas
tahtaku, aku mengundang engkau, dan aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Dan ada kata makan di ayat 20, ini menunjukkan ada pesta, ada sukacita ketika kita sampai di rumah Bapa yang senang. Jadi pengharapan ada dua, satu pengharapan di bumi, satu pengharapan yang kekal. Kalau orang yang tidak mempunyai pengharapan di bumi, itu sama dengan kategori adalah orang gila. Kalau orang yang tidak mempunyai pengharapan kepada yang kekal, ini sama dengan orang yang malang. Ya, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ya, berarti teman-teman, dari penjelasan kali ini kita bisa mendapatkan dan mengerti bahwa begitu banyaknya rupanya keuntungan ketika kita memiliki pengharapan pada Kristus yang sampai kepada kekekalan. Bukan sebatas Kristus yang memberi berkat di bumi, tetapi sampai kepada Kristus yang mati dan bangkit dan menyediakan rumah yang kekal di surga. Ya, kiranya teman-teman tidak sampai ya memiliki pengharapan. Mari kita memiliki tekad hingga akhirnya menyambut Kristus yang bisa membuat kita memiliki rumah yang kekal, pengharapan yang kekal bersama Kristus di dalam surga. Ya, selanjutnya kita akan bertanya lagi dari pertanyaan teman-teman yang ada di rumah yang ketiga. Ini dari No Name. Dia bertanya, apakah semua harapan yang gagal itu bisa terwujud atau tidak, Kak? Ya, mungkin dia memiliki harapan-harapan yang sudah gagal, lalu apakah bisa terwujud atau memang akan gagal selamanya? Ya, begitu pertanyaannya, Pak. Ya, ini juga pertanyaan yang ambigu ya. Ya. Apakah pengharapan yang gagal itu bisa terwujud? Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kamu seorang wanita, ya, berharap untuk berumah tangga dengan seorang pemuda idamanmu. Ternyata pemuda idamanmu menikah dengan pemudi yang lain. Nah, secara logika, apakah kamu masih berharap? Ya, bisa iya, bisa tidak. Ya, pengharapan yang konyol, dia menunggu sampai bagaimana pemuda itu nanti bisa pisah atau cerai, atau pemudi itu mati. Ini pengharapan yang konyol. Yang jelas Allah menaruhkan pengharapan yang kekal yang membuat kita tidak lelah. Iya. Jadi bisakah pengharapan yang gagal itu akan terwujud? Tipis kemungkinan. Ya. Tipis kemungkinan. Tetapi pengharapan yang kekal itu pasti. Mari belajar tidak menghabiskan energi dan menantikan hasil yang sia-sia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit perlu kita mengerti. Setiap orang yang berharap kepada yang sudah gagal, berharap kepada yang di belakang, ini sangat melelahkan. Berharaplah kepada yang di depan, berharaplah kepada yang pasti. Mari belajar mengenal Tuhan. Di dalam diri kita akan terevaluasi, kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam diri kita. Kalau hanya sebatas di bumi ini, kita akan lelah dan kita akan merasa sendiri, capek, dan menghukum dan merusak diri sendiri dan menangisi diri sendiri, bahkan mengambil perbandingan-perbandingan, bahkan kita sering membuat diri kita mencocok-cocokkan dengan agenda film A, B, C, D, E, dan kita sendiri pun berputar-putar di situ. Ada pengharapan yang kekal, mari sambut Yesus Kristus. Ya, terima kasih Pak. Wah, teman-teman yang ada di rumah, ternyata hari ini kita sangat bersyukur karena diarahkan kepada yang pasti. Siapa yang tidak mau dengan yang pasti? Kalau yang mudah-mudahan, kalau yang masih belum pasti itu akan membuat kita lelah dan sangat lelah. Tetapi ada yang pasti, ya. Untuk tema kita kali ini kita akan sampai kepada kesimpulan. Masihkah ada harapan? Jawabannya ya, masih.
Lalu di manakah harapan yang pasti dan yang masih ada itu? Dan bagaimanakah kita bisa memilikinya? Inilah saatnya, mari kita dengarkan jawaban yang sesungguhnya. Mari kita sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran Tuhan. Ya, langsung saja kita akan mendengarkan kesimpulan oleh narasumber kita. Mari kita lihat. Silakan Pak. Kita lihat dari Roma pasal 15 ayat 12 dan 13. Roma pasal 15 ayat 12 dan 13. Saya bacakan ayat 12 dan 13. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh karena kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jelas ya, Allah sudah menaruh pengharapan kepada bangsa-bangsa. Itulah di dalam 12a kepada Isai, ya, anak Isai. Itulah Yesus Kristus yang akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sumber pengharapan yang pasti Allah sudah taruhkan kepada Kristus. Dan setiap orang yang memiliki Kristus, maka Allah sumber damai, sumber pengharapan akan memenuhi kita. Dan damai sejahtera dalam iman, dan oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sudah memutuskan sumber pengharapan yang kekal, sumber pengharapan yang pasti itu ada pada Kristus. Dan sedikit lagi, supaya kita berharap kepada Kristus tidak hanya sebatas hidup ini saja, melainkan sampai kepada kekekalan. Dan lihatlah bahwa terang cita kasih Tuhan akan memimpin hidup kita, dan sukacita akan berkelimpahan, dan Roh Kudus terus memimpin, terus menghibur, terus menyatakan isi hati Tuhan melalui firman-Nya, dan kita berjalan di dalam pengharapan yang terang, pengharapan yang kekal, pengharapan yang sampai ke rumah Bapa di surga. Ya, teman-teman yang ada di rumah, itulah yang menjadi kesimpulan yang bisa kita renungkan, bahwa jikalau pada saat ini pengharapan kita masih sebatas pengharapan, sebatas hidup di dunia ini, mari masih ada kesempatan untuk berharap kepada Kristus yang mati dan bangkit, kepada Kristus yang menyediakan tempat bagi kita di surga yang kekal. Ya, teman-temanku yang ada di rumah, inilah yang menjadi kesimpulan yang bisa kita renungkan. Kita akan mengakhiri acara kita ini, acara talk show, dan akan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh narasumber kita. Silakan Pak. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah sumber pengharapan kami, karena Engkau sudah menaruhkannya di dalam diri kami, supaya mata kami tertuju kepadamu. Kiranya anugerah-Mu menolong setiap pemirsa dan setiap kami untuk sampai kepada pengharapan yang kekal, karena Engkau sendiri adalah Tuhan yang sudah menaruhkan pengharapan yang kekal itu di dalam diri setiap orang percaya, melalui perkataan-Mu, melalui firman-Mu, melalui kebenaran-Mu. Kami rindu supaya pekerjaan Roh Kudus terus bekerja, supaya kami tidak hanya sebatas berharap kepada Kristus, sebatas di bumi ini, sebatas hidup ini, sebatas di dunia ini, melainkan sampai kepada yang kekal, karena Kristus sudah mengerjakannya, dan Kristus sedang menunggu kami
supaya kami sampai kepada kekekalan. Terima kasih buat talkshow ini. Terpujilah Engkau, kiranya anugerah-Mu berkelimpahan untuk memberkati kami setiap orang, memberkati kami setiap pemirsa, dan kami mengerti pengharapan apakah yang ada pada kami. Jikalau belum sampai kepada yang kekal, maka kamilah orang yang paling malang. Kiranya Engkau menghiburkan kami, Engkau menolong kami, supaya kami sampai kepada kehendak-Mu, sampai kepada kekekalan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman semua yang ada di rumah, berakhir sudah acara talkshow kita pada malam hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan teman-teman mengikuti dari awal hingga akhir. Kami juga berterima kasih kepada Bapak narasumber, terima kasih Pak. Kami juga berterima kasih kepada Brother Valen dan Sister Ida. Terima kasih, Brother, Sister. Ya, dan akhir kata kami tetap mengingatkan supaya kita tetap berwaspada dan jangan lupa milikilah Kristus, sumber pengharapan yang sampai kepada kekekalan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Bye bye.